Monggo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Kudang Boroseminar. Merupakan kehormatan bagi saya dapat berdiskusi dengan Prof. Kudang Boroseminar, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Nah, Prof. Kudang, mungkin secara singkat, Bapak sudah lama berkarir di IPB sebagai dosen, peneliti, pengajar, pengabdian masyarakat, kemudian plus ditambah bidang keilmuan. Nah, kalau Bapak bisa mengatakan secara singkat, Bapak ini bidang keahlian atau interestnya di mana? Baik, terima kasih Prof. Ujang atas kepercayaan dan inisiatif membangun suatu program. Pertama, ini memang keilmuan saya adalah di bidang apa yang disebut dengan precision agriculture, pertanian presisi, yang skopnya dari hulu sampai hilir, dari land to the table. Sehingga yang disebut presisi adalah presisi dalam setiap rantai produksi pertanian dari hulu ke hilir. Nah, disitulis Pak Ujang. Oke. Begitu Pak Ujang. Ya, baik. Baik. Saya pikir nih Halo? bidang, halo ya, Nah. kedengaran suara saya? Oke. Baik, ini saya kira ini bidang yang sangat penting ya, terutama ke depan ini ya. Bagaimana kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya kepada tenaga manusia di dalam mengelola lahan ya. Nah, Prof. Kudang, menyikapi kondisi pandemik seperti yang sekarang ini, kira-kira tantangannya apa nih ke depan kalau sampai berlangsung lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, terutama dari sisi agriculture nih. Bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan ilmu yang disampaikan oleh Prof. Kudang tadi? Baik, jadi pertama secara holistik Allah sudah berikan semacam peta akhirah walatan sanasibaka minat dunia, dan carilah dengan apa-apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu ide-ide brilian secara akademis agar kamu itu dengan itu untuk mencarikan nasibmu di dunia. Lah disinilah ilmu pertanian tidak boleh mengabaikan. Halo, ini rupanya ilmu. Prof, ini kelihatannya jaringannya dari sana agak terganggu nih Prof. Pertanian hidup di dunia ini nggak boleh dilapaikan, tapi tujuannya harus ilmu ini bertanus, tidak diturunkan. Halo Prof. Halo. Assalamualaikum. Masih jelek ya Pak? Iya, masih ini jelek aja Prof. Halo, masih jelek? Ya, mungkin ini aja, bisa nggak direkam pakai itu? Pakai handphone ininya. Kalau suara saya ini nggak terdengar nggak Prof? Iya, ini nggak stabil. Handphone direkam berarti maksudnya pakai ya, nanti, WA. Pakai WA Moan. Ini aja. Video WA. Audio recorder di handphone. Tapi audio tetap recorder di handphone. Ya, jadi gambarnya tetap saya rekam. Oh, ya. Jadi saya ngerekam. Ya, jadi betul. tetap ada yang rekam. Nanti dikombinasikan suara dengan ininya. Kombinasi. Baik. Sebentar ya, saya aktifkan dulu ya. Ya. Saya aktifkan dulu yang di handphonenya. Halo, Pak Ujang. Ya, oke. Ini saya tutup. Saya akan ngerekam nih Pak.
Sambil Ya, jadi ngomong di sini saya rekam ya. tetap gambar saya rekam di sini di Ya, oke. di Zoom. Nanti suara Ya, putus-putus saya kombinasikan. Baik, Prof, baik. mungkin bisa diulang sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budang. Baik, terima kasih Prof. Ujang. Jadi memang kan Allah sudah memberikan tips kepada kita, wa tabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa-apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu untuk kehidupan akhiratmu, tapi kamu jangan melupakan urusan dunia. Oke. Jadi Allah sudah kasih petunjuk, semua ikhtiar kita sebagai ilmuwan, sebagai peneliti harus untuk kehidupan akhirat. Dengan tidak melupakan menampik bahwa kita masih hidup di dunia sebagai khalifah bumi. Jadi Sehingga ikhtiar itu ada memperhatikan ya? pertanian. Ya. Ya, jadi memang ada dan memperhatikan pertanian untuk terus meyakinkan bahwa semua rantai produksi itu menghasilkan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, itu harus kita terus jamin dan support. Sehingga setiap rantai produksi harus presisi, setiap aktor harus meyakinkan good agricultural practices supaya perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat itu dari hulu sampai ke hilir bisa dijamin, Pak. Jadi ini orkestra yang luar biasa sehingga integrated system from land to the table menjadi kewajiban kita bersama. Ya. Nah, inilah konsep presisi. Nah, presisi sendiri di dalam falsafahnya adalah bahwa pertanian presisi itu harus selalu mendeteksi adanya heterogenitas. Jangan mengasumsikan homogenitas. Oke. Kalau kita bisa bicara di hulu, tidak boleh menganggap misalnya lahan semua sama, sehingga kita pupuk dengan pupuk yang sama. Nah, kalau pasca panen tidak boleh memasarkan produk dianggap pasar itu semuanya sama, padahal ada segmentasi pasar. Jadi itu asumsi Jadi penting ya semua keragamannya. presisi ini adalah itu penting, Pak. Jadi dari hulu ke hilir, cara packaging. Apakah packaging ini selalu hanya satu pilihan? Tidak, banyak sebetulnya. Aluminium foil, menggunakan vacuum system packaging, smart packaging, tergantung bagaimana konsumen dan bagaimana kebutuhan fungsional makanan nanti di pasar. Sehingga dengan sikap presisi ini, kita tidak menganggap semua masyarakat ini homogen. Ciri daripada kemajuan zaman adalah heterogenitas. Itu arti presisi. Ya, heterogenitas. Nah, kalau kita mampu mendeteksi heterogenitas itu dengan teknologi-teknologi seperti field sensor, satellite, remote sensing, ya, dan sebagainya, berarti kan kita ketahuan, Pak, mana yang perlu dilakukan A, mana B, mana C, mana D. Ya, begitu, Pak. Ya. Nah, bagaimana sekarang nih pemanfaatan ya konsep agriculture precision tersebut di kita ya? Dan siapa sebetulnya yang harus memulai? Ya, jadi memang karena membuat suatu paradigma baru di dalam proses pertanian itu adalah hasil daripada riset dan studi yang komprehensif. Jadi menurut saya starternya haruslah institusi pendidikan dan institusi penelitian. Oh, dua lembaga itu ya? Karena memang mereka mempunyai mandat, mempunyai amanah bagaimana menggali ilmu, menggali penelitian baru. Nah, baru mereka menggelindingkan itu ke masyarakat, tapi harus menjamin bahwa apa yang digelindingkan itu applicable. Jadi perguruan tinggi menjadi fungsi penting, sehingga saya bangga IPB merubah paradigmanya, pertanian harus ditangani dengan cara yang betul-betul mengikuti perkembangan iptek dan tantangan baru. Agro Maritim 4.0. Oke, Prof. Budang, dengan kondisi yang seperti sekarang ya, itu bagaimana risiko penyediaan pangan ya? Ketika di kota itu penurunan permintaan itu nampak gitu. Ya, salah satu pelajaran dari pandemi yang sekarang terjadi, ternyata mengisyaratkan kalau kamu selalu mengandalkan physical space, physical system untuk mengukur sesuatu, misalnya mengukur kelembapan tanah, kandungan unsur, yaitu dengan mengambil sampel, dibawa ke lab. Dengan kondisi COVID ini, nggak mungkin orang nggak boleh terlalu banyak mobilitas di darat kan? Oke, betul. Sehingga pengukuran real time seperti menggunakan satelit yang sekarang kita kembangkan melalui Presipal misalnya, adalah menggantikan cara-cara menduga nutrisi itu dengan tidak menggunakan physical measurement tapi cyber measurement. Nah, apakah semua bisa? Tidak bisa. Makanya kita menggunakan hybrid CPS, cyber physical system. Nah, inilah yang sebetulnya hikmahnya. Setiap problema ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra.
Nah, itu Nah, solusi hikmahnya ya. inilah yang merupakan tanggung jawab ilmuwan Ya. untuk mencari jalan bagaimana menyelesaikan masalah pandemi ini. Jadi, Hmm. alhamdulillah Pak, dengan prinsipal ini mereka-mereka yang berbasis itu nggak bisa melakukan itu lagi karena mereka takut Oke. karena itu. Mm-mm. Terima kasih. Jadi membantu benar ya dengan kondisi yang Membantu seperti Pak. sekarang ya. Oke. Nah, Iya. Prof. Udang, untuk petani yang level paling bawah yang belum terpapar dengan teknologi, ini minimal apa sebaiknya yang harus mereka lakukan? Nah, saya kira kita harus mengambil konsep yang sudah dibangun di IPB yang disebut dengan SPR, Sekolah Hmm. Peternakan Rakyat. Hmm. Apa? Bahwa perintah Al-Quran adalah kamu nggak bisa berjuang sendirian. Apa-apa itu harus Oke. kolaboratif atau togetherness. Jadi wata'awanu ala birri wat taqwa, Hmm. bergotong royonglah dalam ketakwaan. Gimana? Yaitu kita harus bersatu dalam kebaikan, bersharing, sehingga petani-petani itu tidak sendirian. Nah, kalau petani ini misalnya dalam semua kelompok tani yang kita tata, cara berpikir kolektif, cara berpikir kolaboratif, saya kira teknologi akan mudah karena ada sharing of cost, sharing of learning, sehingga mereka terbangun. Dan ini terbukti dengan SPRBP yang sebetulnya sudah sampai mendapatkan penghargaan di luar negeri karena dua yang di Banyu Asin sama di Bojonegoro itu sudah dipanggil di dunia internasional atas keberhasilan itu. Jadi memang berorganisasi, bersistem, itu adalah bagian dari ilmu yang luar biasa untuk mengembangkan suatu proses bisnis yang lebih sustainable, Pak. Ya, oke. Jadi kata kuncinya kolaborasi ya. Ya. Tapi juga ada di situ semacam fasilitator ya, perguruan tinggi ya. Nah, saya pikir kalau model-model ini bisa dikembangkan untuk sektor dari mulai peternakan kemudian ke yang lainnya, dan itu terus direplikasi yang banyak, saya pikir kemajuan ini akan cepat ya. Begitu, Prof. Betul, betul Pak Profesor Ujang. Ya. Nah, yang berikutnya nih, Prof. Bagaimana kita menyikapi ya pandemi yang ada seperti sekarang ini di dalam perspektif teknologi, terutama mengenai keamanan pangan begitu ya. Bagaimana peranan teknologi itu meminimalkan risiko yang ada untuk konsumen? Nah, kembali lagi bahwa Allah tadi mengatakan, maka carilah dengan apa-apa yang Allah turunkan kepadamu, galilah ilmu, galilah semua peluang-peluang yang Allah telah turunkan dengan, kan Allah memberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan ilham tentang kefujuran dan ketakwaan. Pasti Allah kasih itu. Cuman seberapa jauh kita mau berikhtiar nuntut ilmu, menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi peran perspektif teknologi adalah, karena teknologi itu kalau menurut Dictionary of Computer Science and Technology, itu adalah sesuatu untuk well-being, how to help human to be prosperous and to be survive in the any challenge that they are facing. Jadi itu definisi teknologi. Jadi ujungnya itu adalah sebenarnya kesejahteraan masyarakat ya. Kesejahteraan masyarakat, for human being and prosperity. Sehingga kalau teknologi ini memperhatikan kepada sustainability, mestinya teknologi harus betul-betul dikaji sehingga dampaknya tidak parsial dan harus komprehensif dan meyakinkan human can live sustainably for generation to generation. Nah, itu ya sebetulnya konsepnya. Jadi competitiveness sudah masuk di situ karena nggak mungkin sustain kalau nggak kompetitif. Ya, betul. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalau ada kebaikan. Baik, Prof. Ini luar biasa nih perspektifnya ya. Nah, mungkin terakhir, apa saran-saran Prof ya yang sudah lama berkecimpung dengan urusan teknologi ini kepada masyarakat agar teknologi itu benar-benar memberikan dampak yang positif? Baik, sebetulnya ada pelajaran yang amat berharga di sini. Setelah manusia itu dikasih oleh Allah karunia, kemampuan dia mendapatkan suatu ilmu, bisa menggarap, menciptakan suatu teknologi, tetap manusia itu disuruh ingat bahwasanya semua itu hanyalah tools. Tapi penentu hasil, wilayah hasil adalah wilayah Allah SWT. Sehingga manusia harusnya di tengah pengajuan teknologi ini harus lebih tinggi lagi menghargai Allah. Harus lebih tinggi lagi butuh sama Allah. Jangan malah terbalik. Teknologi yang semakin advance, kita makin menganggap kecil Allah. Sehingga nanam, yakin Pak dosisnya begini. Tapi nggak pernah minta sama Allah. Ya Allah, tolonglah ikhtiar kita ini, Engkau yang maha menentukan hasil, Engkau berikan keberkahan. Sehingga upaya kami dengan ikhtiar yang Engkau berikan ini, memberikan hasil yang baik. Karena sungguhnya Engkau lah penentu hasil akhir. Jadi kita inginnya, ilmuwan-ilmuwan yang memiliki pengetahuan luar biasa ini, adalah ilmuwan yang selalu mengingatkan
mana yang harus kita utamakan, mana yang kita harus agungkan, karena kita tadi diperintah untuk kehidupan akhirat, bukan hanya dunia, walaupun tidak boleh melupakan dunia. Begitu, Prof. Ya, jadi intinya jangan sampai kita merasa teknologi ini menyelesaikan segalanya dan juga sampai menjauhkan Nah, diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu Prof ya. ya, satu tambahan, Prof ya. Ya. Sebetulnya di Amerika ada dokter yang meneliti tentang bagaimana Al-Quran itu bisa menyelesaikan masalah stres. Ada yang meneliti tanaman yang subur dibacakan Al-Quran. Oke. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya dari segi mereka mengagumi karunia-Nya Al-Quran, iya. Tapi bahwa mereka belum menjadikan Quran sebagai premis kebenaran di dalam prinsip hidup, itu masing-masing, karena itu termasuk hidayah. Nah, di ilmuwan Islam ini harusnya setelah mengetahui bukti-bukti ilmiah tentang itu, makin tambah taatnya sama Allah, seharusnya. makin menjadi promotor ilahiyah, sehingga ilmu kita di IPB ini berkah, karena Allah senang you dikasihin ilmu, mensiarkan agama, dan itu hanya hadir dari hati min taqwal qulub, dari hati yang bertakwa yang mau begitu. Subhanallah, alhamdulillah. Ini pesan ini bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga pada golongan pendidikan dan ilmuwan ya. Terima kasih Prof atas sharingnya ya. Mudah-mudahan semoga ilmu dan teknologi itu mengantarkan kita seharusnya kepada orang-orang yang lebih dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, demikianlah mungkin kesimpulan kita. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi bincang-bincang kita dengan Prof Dr. Kudang Boroseminar, bagaimana pentingnya peran teknologi di dalam ketahanan pangan, dan juga tadi mengingatkan kita bahwa teknologi bukan segala-galanya, dan seharusnya teknologi mempermudah kita untuk melakukan sesuatu, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Tetapi yang paling penting tadi bahwa jangan sampai teknologi itu melupakan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teknologi ini akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin bincang-bincang kita dengan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Prof Kudang, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tinggal praktekkan lagi nih. Masih ada yang lain Pak Ujang ya? Masih ya, ada. Tinggal D, G, H sama SB sama provokasi. Pokoknya bulan Juni tuntas saya sebuah wawancarai. Amin. Bagus Pak, bagus. Ya. Nanti saya kirim ya Pak rekaman saya ya. Saya kirim nanti dikirim ya. Nanti saya ini kan kalau yang Zoom-nya agak kurang bagus nanti kita di-layerkan dengan ini. Oke, terima kasih Prof ya. Selamat beraktivitas. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.